Pernah nggak sih kamu merasa sangat bersemangat waktu pertama kali mulai sesuatu? Misalnya, kamu mulai nge-gym, belajar alat musik, atau bikin konten baru. Di hari pertama, kamu penuh energi, semangat membara, dan merasa bisa apa saja. Tapi, anehnya, beberapa hari atau minggu kemudian, semangat itu perlahan menghilang. Kamu jadi gampang bosan, bahkan sebelum benar-benar memulai dengan serius. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah kita sering jatuh cinta pada ide atau hasil akhir, bukan pada proses yang sebenarnya harus kita jalani. Ketika kita membayangkan hasil yang indah, otak kita melepaskan hormon dopamin, yang membuat kita merasa sangat senang dan bersemangat. Namun ketika mulai menghadapi kenyataan, yang biasanya penuh dengan tantangan, proses yang kadang membosankan dan melelahkan, semangat itu jadi turun drastis. Selain itu, kita hidup di zaman yang serba instan. Segala sesuatu ingin cepat selesai. Dari makanan cepat saji, konten yang bisa diakses hanya dengan satu klik, hingga hasil kerja yang diharapkan cepat terlihat. Akibatnya, otak kita terbiasa mendapatkan kepuasan instan dan cepat. Ketika proses sesuatu butuh waktu dan kesabaran, kita jadi merasa bosan dan gak sabar menunggu. Tidak hanya itu, rasa bosan ini kadang sebenarnya adalah tameng dari rasa takut gagal. Mungkin kita takut kalau ternyata usaha kita nggak membuahkan hasil, atau karena kita terlalu berharap banyak validasi dari orang lain. Padahal, proses belajar dan berkembang itu adalah perjalanan personal yang nggak bisa selalu dilihat dan dinilai orang lain. Jadi, bagaimana cara mengatasi rasa cepat bosan ini? Pertama, coba fokus pada kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Jangan terlalu memikirkan hasil besar yang ingin dicapai dalam waktu singkat. Misalnya, daripada bilang, aku mau bisa main gitar, coba ubah menjadi, aku latihan gitar 10 menit setiap hari. Dengan fokus pada proses kecil seperti ini, kamu akan merasa lebih ringan dan mudah untuk bertahan. Kedua, tetapkan target proses, bukan sekadar target hasil. Kalau kamu hanya fokus pada hasil akhir, seperti, aku harus bisa nulis buku dalam sebulan, kamu bisa merasa tertekan dan cepat bosan saat tidak melihat kemajuan instan. Tapi kalau kamu fokus pada proses, misalnya, menulis 1 halaman setiap hari, kamu akan merasa lebih terarah dan termotivasi untuk terus maju. Ketiga, jangan terlalu bergantung pada motivasi yang datang dan pergi. Motivasi itu sifatnya sementara, kadang datang sangat besar, kadang hilang begitu saja. Yang lebih penting adalah membangun sebuah sistem, sebuah rutinitas yang membuat kamu tetap bisa maju meski motivasi sedang turun. Keempat, coba cari tahu sumber kebosananmu. Apakah karena tugasnya terlalu sulit? Atau karena kamu merasa kurang dukungan dari orang sekitar? Atau mungkin karena kamu belum menemukan cara yang paling cocok untukmu? Dengan mengenali penyebabnya, kamu bisa mencari solusi yang tepat. Dan terakhir, ingatlah bahwa cepat bosan bukan berarti kamu pemalas atau gagal. Mungkin kamu cuma belum menemukan cara yang tepat untuk menikmati prosesnya. Atau mungkin kamu perlu memberi waktu untuk dirimu beradaptasi dengan kebiasaan baru itu. Yang paling penting, ingat bahwa langkah kecil dan konsistenlah yang akan membawa perubahan besar. Proses memang tidak selalu mudah dan menyenangkan. Tapi kalau kamu bisa bertahan, hasil yang kamu impikan akan jadi nyata. Jadi, kalau kamu pernah merasa cepat bosan juga, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Ya, kita bisa saling belajar dan dukung satu sama lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video inspiratif dari teman mikir. Sampai jumpa di video berikutnya.